Perkenalkan, nama saya Tria Romadini dengan NIM 2311062. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir saya mengenai konflik. Pertama, bab 1, pendahuluan. A. Manajemen konflik menurut para ahli. Menurut para ahli, konflik merupakan kondisi yang muncul akibat perbedaan kepentingan, tujuan, atau persepsi antara individu maupun kelompok. Manajemen konflik adalah proses mengelola dan menyelesaikan konflik secara efektif, agar tidak menghambat pencapaian tujuan organisasi. Konflik dapat dihadapi melalui berbagai pendekatan, seperti kerjasama, kompromi, akomodasi, persaingan, maupun penghindaran. B. Manajemen konflik menurut penulis. Menurut saya, manajemen konflik adalah upaya mengelola perbedaan yang terjadi dalam organisasi agar tidak berkembang menjadi masalah yang merugikan. Konflik merupakan hal yang wajar terjadi karena setiap individu memiliki latar belakang dan cara pandang yang berbeda. Jika dikelola dengan baik, konflik justru dapat menjadi sarana perbaikan, meningkatkan kerjasama, serta membantu organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, bab 2. Temuan masalah atau konflik dalam organisasi pemerintahan. A. Gambaran umum organisasi. Organisasi pemerintahan memiliki tugas utama memberikan pelayanan kepada masyarakat. Keberhasilan pelayanan sangat dipengaruhi oleh kerjasama, komunikasi, dan koordinasi antar pegawai. Dalam studi kasus ini, konflik muncul karena adanya ketidakpuasan terhadap pembagian tugas dan beban kerja yang dianggap tidak merata oleh sebagian pegawai. B. Deskripsi konflik. Konflik terjadi karena adanya perbedaan pandangan mengenai pembagian pekerjaan. Sebagian pegawai merasa menerima beban kerja yang lebih besar dibandingkan rekan kerja lainnya, sedangkan pihak lain menganggap pembagian tugas sudah sesuai. Perbedaan pandangan ini menyebabkan hubungan kerja menjadi kurang harmonis, komunikasi menurun, dan muncul sikap saling menyalahkan antar pegawai. C. Faktor penyebab konflik. Konflik dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kurangnya komunikasi, ketidakjelasan pembagian tugas, perbedaan persepsi antar pegawai, lemahnya koordinasi, serta kurang aktifnya pemimpin dalam mengawasi dan menyelesaikan permasalahan yang muncul. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan menjadi penyebab utama terjadinya konflik di lingkungan kerja. D. Dampak konflik terhadap organisasi. Konflik memberikan dampak negatif berupa menurunnya produktivitas, motivasi kerja, kualitas pelayanan publik, serta hubungan kerja antar pegawai. Namun, apabila dikelola dengan baik, konflik juga dapat memberikan dampak positif, seperti menjadi bahan evaluasi organisasi, mendorong perbaikan sistem kerja, meningkatkan kreativitas, dan memperkuat kerja sama tim. E. Analisis konflik. Berdasarkan hasil analisis, akar utama konflik adalah kurangnya komunikasi dan ketidakjelasan pembagian tugas. Konflik ini termasuk konflik interpersonal dan konflik organisasi karena melibatkan hubungan kerja antar pegawai. Jika tidak segera diselesaikan, konflik berpotensi mengganggu kinerja organisasi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, bab 3. Langkah-langkah penyelesaian konflik. A. Pengkajian. Pengkajian dilakukan untuk memahami penyebab, dampak, serta pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Dari hasil pengkajian diketahui bahwa terdapat isu ketidakadilan pembagian tugas, kurangnya transparansi pemimpin, ketidakpuasan pegawai, dan penurunannya kerja sama tim. Tujuan penyelesaian konflik adalah menciptakan konflik yang lebih baik, memperjelas tugas dan tanggung jawab, serta meningkatkan produktivitas dan kualitas pelayanan publik. Dengan pengkajian yang baik, organisasi dapat menentukan strategi penyelesaian yang tepat. Pertama, analisis situasi. Berdasarkan hasil pengamatan, konflik dalam organisasi pemerintahan ini disebabkan oleh ketidakjelasan pembagian tugas dan kurangnya komunikasi antar pegawai. Sebagian pegawai merasa menerima beban kerja yang lebih banyak dibandingkan pegawai yang lainnya. Akibatnya, muncul ketidakpuasan yang berkembang menjadi ketegangan antar pegawai. Konflik tersebut berdampak pada menurunnya kerjasama, komunikasi yang kurang efektif, serta menurunnya motivasi kerja pegawai. Jika tidak segera diselesaikan, konflik dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi dan menurunkan kualitas pelayanan publik.
Kedua, analisis dan pemetaan isu yang berkembang. Dari hasil pengkajian ditemukan beberapa isu utama, yaitu ketidakadilan dalam pembagian tugas, kurangnya transparansi pimpinan, munculnya ketidakpuasan pegawai, dan menurunnya kerja sama tim. Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik ini meliputi pegawai pelayanan administrasi, kepala seksi, kepala bidang, dan pimpinan instansi. Semua pihak tersebut memiliki peran penting dalam proses penyelesaian konflik. Ketiga, menyusun tujuan. Setelah mengetahui penyebab dan kondisi konflik, langkah berikutnya adalah menentukan tujuan penyelesaiannya. Tujuan tersebut adalah menghilangkan kesalahpahaman antar pegawai, menciptakan komunikasi yang lebih terbuka, memperjelas tugas dan tanggung jawab setiap pegawai, meningkatkan kerjasama tim, meningkatkan produktivitas kerja, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan tercapainya tujuan tersebut, diharapkan lingkungan kerja menjadi lebih harmonis, kondusif, dan profesional sehingga organisasi dapat menjalankan tugasnya secara optimal. B. Identifikasi. Tahap identifikasi dilakukan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen organisasi. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa akar masalah konflik berasal dari komunikasi yang kurang efektif, pembagian tugas yang tidak jelas, koordinasi yang lemah, serta kurangnya pengawasan dari pemimpin. Temuan ini menjadi dasar dalam menentukan solusi penyelesaian konflik. Selanjutnya, bab 4. Kesimpulan dan saran. A. Kesimpulan. Konflik dalam organisasi pemerintahan merupakan hal yang wajar terjadi dan umumnya disebabkan oleh kurangnya komunikasi serta ketidakjelasan pembagian tugas. Konflik yang tidak dikelola dengan baik dapat menurunkan produktivitas kerja dan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan langkah penyelesaian yang tepat melalui meditasi, peningkatan komunikasi, penyusunan SOP, serta pengawasan yang berkelanjutan. B. Saran. Untuk mencegah terjadinya konflik di masa mendatang, pimpinan perlu meningkatkan komunikasi yang terbuka dan transparan, melakukan pembagian tugas secara adil, memperkuat koordinasi antar pegawai, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala. Selain itu, seluruh pegawai juga perlu menjaga profesionalisme dan mengutamakan kepentingan organisasi dalam menjalankan tugasnya. Itu tadi adalah penjelasan singkat mengenai konflik dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang kurang berkenan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.